فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan ayat yang ke 118 dari surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi." Dan makanlah oleh kalian dari apa-apa yang disebutkan nama Allah padanya, yang disembelih dengan nama Allah, maka kalian makan. Perintah dari Allah untuk memakan dari sembelihan yang halal dengan meyakini kehalalannya dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang jahiliyah yang mana mereka itu diantara cirinya mereka adalah banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan perintah di sini. Fakulu. Padahal kan masalah makanan kan bukan hal yang wajib. Iya kan? Makan itu bukan perkara yang Ipan Abdur pindah, jangan suka-suka terlalu di belakang. Pindah belakang. Dua-dua pindah sama Bang Korni sama Bang Suhail sini. Pindah ke tengah. Diangkat. Saking pentingnya masalah ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Padahal kan makan kan bukan suatu yang wajib. Tapi maksudnya ya rahmatullah. Tapi maksudnya supaya ini betul-betul dijadikan perbedaan supaya kalian itu jangan sama seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah suka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada beberapa pelajaran yang lalu. Beberapa jenis hewan kalau udah melahirkan sekian, udah sekian kali kawin, udah melahirkan perempuan sekian, maka mereka apa? Telantarkan apanya? Untanya, ya kan? Nah, jadi saibah, nggak diapa-apai lagi, nggak dimanfaatkan, haram bagi mereka. Dan seterusnya. Kalian wahai kaum mukminin jangan tiru mereka itu. Jangan kalian sama seperti mereka. Makanya Allah sampai perintahkan, makanlah oleh kalian dari sembelihan yang halal, yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ini maksudnya, sehingga bukan masalah perintah makan-makan ini enggak. Tapi yang diinginkan di sini adalah perintah untuk menyelisihi orang jahiliyah. Orang jahiliyah banyak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau kalian makanlah dari sembelihan yang halal. Nah, sehingga masalahnya nanti ini di i'tiqad. Masalah di keyakinan. Masalahnya di keyakinan, bukan di masalah perbuatan makannya. Kalau kamu nggak makan tapi kamu meyakini halal, jadi masalah. Yang dipermasalahkan apa ini? Keyakinan, kamu meyakini suatu yang halal hukumnya haram. Ini yang jadi permasalahan. Walaupun nanti ujung-ujungnya sama bentuknya. Sama-sama nggak makan. Anak nggak makan karena lagi nggak selera. Keyakinan anak dia hukumnya halal. Yang satu nggak makan juga, tapi karena meyakini itu apa? Haram.
Ini kan dua hal yang berbeda. Walaupun jenis perbuatannya sama. Sama-sama apa ini? Sama-sama nggak makan. Tapi perbuatannya ini jauh berbeda. Anda nggak makan karena nggak selera. Bukan karena meyakini itu haram. Sementara dia nggak makan karena meyakini itu haram. Ini yang jadi bermasalah. Nah, makanya nggak sembarangan sekarang lagi rame-ramenya Palestina ini boikot sana, boikot sini, boikot sana. Nanti permasalahannya bukan semata-mata tidak menggunakan produk itu, tapi permasalahannya adalah di masalah keyakinan. Ini yang harus diperhatikan. Jangan terdorong semata-mata karena Hamas, karena semangat membela Palestina, sampai nanti terjatuh ke dalam perkara yang lebih mengkhawatirkan, yaitu mengharamkan apa yang Allah. Kalau kamu nggak mau pakai, silahkan saja. Tapi masalah keyakinan ini, masalahnya besar nanti. Nah, ini nggak sampai disebutkan semuanya listnya, daftarnya. Udah merembet kemana-mana. Kalau kamu minta bahwasanya itu bukti, bahwasanya itu produk Israel, bahasa mereka. Belum tentu bisa dia menunjukkan bahwasanya semua produk itu produknya siapa? Israel. Sampai 121 disebutkan. Merek. Tak Unilevernya apa ini semua 121. Anak tantang. Ada yang ngirimi anak kayak gitu segala macam. Ada buktinya? Ada katanya. Ya sudah, anak tunggu anak. Enggak sedikit loh itu anak bilang. 121 kamu harus membuktikan bahwasanya semuanya apa ini? Produk Israel. Berat itu kan? Ya berat lah. Dan sekarang nanti merembet lagi ke siapa? Ke negara yang pro Israel. Lah iya kan? Makanya dalam doanya kan juga enggak kita doakan Israelnya saja, Yahudinya. Tapi juga siapanya? Nasoronya yang membantu siapa? Membantu mereka. Nah gimana itu? Nah, makanya kita posting kemarin itu Amerika, gimana? Nah, Amerika lebih banyak lagi nanti apanya? Produknya, Mbak. Sementara WhatsApp-nya aja pun udah produk ke sana. Google-nya lagi, Android-nya lagi. Nggak usah pakai sekalian. Ini ada yang memperumpamakan, ada orang memboikot produk Jepang, keliling-keliling, konvoy, jangan pakai produk Jepang, tapi kelilingnya naik Honda. Naik Honda, Yamaha, satu. Jangan pakai produk Jepang, jangan produk. Nggak sadarin sendiri naik apa ini? Naik kereta Honda. Naik kereta Yamaha. Tapi bawa spanduk apa ini? Jangan pakai produk Jepang, jangan pakai produk Jepang. Dia nggak sadarin naik apa dia? Naik Honda. Oh ini produk Indonesia ini, yang dibeli di Indonesia kok ada. La ilaha illallah. Ini permasalahannya nanti. Lebar, panjang kemana-mana nanti. Nah, apalagi secara masif kayak gitu ya. Nah, Allah musta'an. Fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Itu kalau memang kalian betul-betul beriman dengan ayat-ayatnya. Kalau memang kalian betul beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka buktinya diantaranya adalah dengan cara kalian memakan dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah keyakinan. Kalau memang kalian benar-benar beriman dengan ayat Allah, maka kalian selisih orang-orang musyrikin. Kalau memang kalian betul-betul beriman dengan ayat-ayat Allah, kalian yakini yang halal itu hukumnya apa ini? Halal. Ini maksudnya. Maksudnya sampai-sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda berimannya kita dengan ayat-ayat Allah. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Kalau kalian yang betul-betul beriman dengan ayat-ayat Allah, maka makanlah dari apa yang dihalalkan untuk kalian. Dalam hal ini contohnya apa? Yang disembelih atasnya nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ma lakum alla ta'kulu. Yang disyariatkan itu ya, kawan. Kalau negara itu mampu dan butuh kepada kita sebagai negara Islam, kamu punya hak untuk tidak memasok barang ke mereka. Apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari dan mereka tergantung pada kamu. Ya silakan, kamu punya hak, sebagaimana kisahnya Sumamah bin Usal itu yang kita sebutkan ketika Sumamah masuk Islam. Sumamah dari suku Yamamah kalau tidak salah. Nah, atau dari Yamamah kalau tidak salah. Produksi gandum.
Nah, ke orang apa? Musyrikin Quraisy. Nah, setelah dia masuk Islam, dia bilang, kalau Muhammad nggak mengizinkan aku ngirim barang ke kalian, nggak akan sampai ke kalian satu biji pun, katanya. Orang Quraisy butuh sama siapa? Dia. Dia yang nyetop apanya? Ngirim barang ke sana. Supaya mereka kena apanya? Imbasnya. Nah, ini kebalikannya. Kita yang butuh sama produknya siapa? Mereka. Kalau kamu punya produk yang dibutuhkan oleh mereka, kamu nggak mau ngirim ke sana, dengan harapan mereka mendapatkan apa ini? Mendapatkan kemudorotan, istilah. Paham bedanya ya? Beda. Nah, kalau kamu punya bahan apa, mereka makan beras, berasnya semuanya dari kamu atau setengahnya dari kamu, ya sudah. Udah, nggak usah lagi kirim ke sana. Nah, supaya mereka kena apanya? Efeknya. Itu lebih mirip kisahnya dengan kisahnya Sumamah bin Ausal. Nah. Kemudian kata Allah SWT, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kenapa kalian nggak mau makan dari apa yang telah disebutkan padanya nama Allah? Bahasa lainnya, kenapa kalian mengharamkan apa yang telah Allah halalkan untuk kalian? Kayaknya masalahnya bukan semata-mata lagi apa ini? Makan. Kalau masalah makan gampang. Rasul juga nggak makan dari sebagian binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi beliau tidak meyakini apanya? Haramnya. Makanya gitu, Rasul nggak makan, langsung ditanya yang paling pentingnya oleh para sahabat, haramun bu? Ya Rasulullah, apa karena haram? Itu yang penting bagi mereka. Keyakinannya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan perbuatannya Rasul. Kalau masalah perbuatannya banyak kemungkinan. Rasul nggak selera, Rasul kenyang, Rasul apa segala macamnya. Makanya para sahabat ketika Rasul nggak makan dobo, maka Rasul langsung apa? Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, haram tidak? Kalau haram kami pun nggak mau makan. Kalau engkau nggak makan karena alasan yang lain tapi hukumnya halal, ya nggak masalah. Engkau nggak mau, kami pun tetap bisa apa? Makan, ya nggak masalah. Menyelisihi Rasul dari sisi perbuatan zahirnya saja. Rasul banyak alasannya nggak mau makan. Tapi yang penting jangan sampai menyelisih keyakinannya siapa ini? Rasul nganggap itu haram, awak nganggapnya apa? Jangan sampai. Makanya ditegur di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mau makan dari apa yang disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Padahal kan Allah sudah menjelaskan untuk kalian apa-apa saja yang diharamkan dan enggak termasuk di dalamnya ini sembelihan yang disembelih dengan nama Allah. Wa qad fassala lakum. Allah sudah merinci untuk kalian apa saja yang Allah haramkan. Apakah ini masuk? Allah tantang. Kok jadi kalian pula yang suka-suka mengharamkan apa yang halal? Nah, Allah sudah merinci kok, Allah sudah bantu kalian. Supaya kalian menjauhi apa saja yang haram, Allah sudah rinci. Ini loh yang haram 1, 2, 3, 4. Apakah ini masuk dalam daftar? Waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turidtum ilaih. Kecuali kalau kalian dalam keadaan apa ini? Terpaksa. Kalau kalian terpaksa ya sudah, nggak masalah. Walaupun yang ini haram tapi kalian konsumsi, tapi karena dalam keadaan apa? Terpaksa, darurat. Nah, sudah nggak apa-apa. Keluar dari hukum asal. Hukum asalnya ini haram. Illa maturirtum ilaih. Kecuali kalau kalian dalam keadaan darurat. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Dan sesungguhnya banyak dari manusia itu menyesatkan dengan hawa nafsunya tanpa ilmu. Maka ini hati-hati. Dalam masalah bab penghalalan dan pengharaman, ini juga masuk dalam bab apa ini? Berbicara tanpa ilmu. Dan hati-hati juga ini biasanya masuk padanya hawa nafsu. Ujung-ujungnya apa? La yudillun. Menyesatkan orang lain. Menyesatkannya pakai hawa nafsu. Tanpa didasari oleh apa? Ilmu. Nah, kamu sah-sah saja. Kalau kamu mau kampanye produk muslim, sah-sah saja, silahkan. Tapi jangan paksa orang sampai apa ini? Meyakini sesuatu yang halal sampai jadi hukumnya apa ini? Haram. Ini permasalahan lain. Kalau kamu ingin mengkampanyekan produknya muslim, apa ya silahkan saja. Hak setiap orang, silahkan. Bagus malahan kalau bisa membantu perekonomian kaum apa ini? Kaum muslim ini bagus, silahkan. Cuman kita caranya sekarang. Nah, inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Dan sesungguhnya ini makin keras ya, ikhwan. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Dan ingat, Rabbmu itu tahu, lebih tahu siapa saja orang-orang yang melampaui apa ini? Batas. Udah disebutkan yang halal, yang haram cuma sampai sini saja, dia apa ya? Dilewatkan lagi, enggak lah sampai sinilah. Kurang banyak yang apa ini? Kurang banyak yang apa? Yang haram. Disebut oleh Allah sebagai apa?
mu'tadin, orang-orang yang melampaui apa? Harusnya batasnya sampai sini aja, ini haram, jangan sampai sini. Enggak lah, sampai sana juga lah, dilewatkan. Ini masalahnya besar. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, bimuqtadal iman, sesuai dengan konsekuensi dan tuntutan dari keimanan mereka itu, wa annahum in kanu mu'minin, dan bahwasanya jika betul mereka itu beriman, falyakulu mimma dzukira smullahi alaihi, maka hendaklah mereka itu makan dari apa-apa yang disembelih dengan nama Allah, min bahimatil an'am wa ghairiha, baik itu dari hewan ternak maupun yang selainnya. Bahimatil an'am yang berapa ini? Bahimatul an'am berapa? 3, unta, sapi, dan kambing. Atau yang selainnya. Yang selainnya seperti apa? Kalau disembelih jadi halal. Hah? Hah? Ayam. Kan nggak termasuk bahimatul apa? An'am. Atau apa? Bebek, atau entok, atau apa lagi? Kuda, atau apa? Kelinci, terserah lah. Nah, pokoknya selain bahimatul an'am. Minal hayawanatil muhallalah, dari hewan-hewan yang halal. Wa ya'taqidu hillaha, dan yakini, dan agar mereka meyakini apanya? Kehalalannya. Yang paling penting poin itu. Wa ya'taqidu hillaha, dan Allah perintahkan untuk meyakini apanya? Kehalalan. Kalau nggak makan tapi masih meyakini kehalalannya nggak masalah. Oke, sebagaimana kita katakan. Ini yang paling diinginkan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meyakini apanya? Kehalalannya. Nah, wala yaf'alu kama yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Dan agar mereka jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa itu? Min tahrimi katsirin minal halali, berupa mengharamkan banyak dari perkara yang halal. Sehingga mengharamkan yang halal ini ciri-cirinya orang-orang apa? Jahiliyah, termasuk masail jahiliyah. Ibtida'an min indi anfusihim, sebagai perkara baru yang mereka ada-adakan dari diri mereka sendiri. Wa idlalan min syayatinihim, dan sebagai bentuk penyesatan dari setan-setan mereka. Cara setan menyesatkan mereka diantaranya, ini caranya setan menyesatkan mereka dengan cara apa? Membuat mereka meyakini sesuatu yang halal itu jadi apa? Haram. Paham ya? Nah, ini kan berat nanti imbas. Kamu kalau pakai sampo apa misalnya, atau sikat gigi apa, odol apa misalnya, kamu jadi dianggap pro apa ini? Pro Israel. Gawat ini, perkaranya merembet nanti kemana-mana, panjang. Syukur-syukur kamu nggak habis gara-gara Israel, Yahudi, kenapa pakai produk apa? Yahudi, nanti merembet nanti kemana-mana. Orang itu selalu saja melampaui apa ini? Batas. Ketika melampaui batas sedikit, nanti akan keterusan banyak. Min indi anfusihim idla wa idlalan min syayatinihim. Ada kawan itu ngasih sentilan sedikit. Dari zaman dulu, Islam itu, kaum muslim itu sudah diperangi oleh Yahudi dan Nasara. Bahkan kondisi mereka saat itu, sepanjang sejarah itu kalian lihat, bahkan kondisi mereka, kalau kita belajar sejarah, tapi kita kan nggak mau buka sejarah, nah, jauh lebih parah daripada apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang sekarang di Palestina. Ini udah cuma sampai situ aja sebenarnya dia ngasih taunya. Artinya sejak dahulu pun kaum muslimin sudah diperangi oleh Yahudi dan Nasara, dan dalam sebagian waktu keadaannya itu jauh lebih parah daripada yang sekarang dialami oleh saudara kita di Palestina. Tahu artinya ya? Tahu artinya ya? Nah, ini nggak ada juga serame-rame kayak gitu boykot-boykotannya gitu oleh para ulama dan yang lain-lain. Ini kita bicara kecuali kalau memang langsung digunakan apa yang kita pasok ke sana atau apa bisa dijadikan sebagai alat langsung memerangi kaum muslim, itu memang difatwakan haram jual senjata ke mereka misalnya. Dalam kondisi sekarang sedang apa ini? Perang. Maka ini memang haram hukumnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah,
Fadzakarallahu anna alamatal mu'min, maka Allah sebutkan di sini bahwasanya di antara ciri orang yang beriman itu adalah mukhalafatu ahli jahiliyah. Di antara cirinya orang yang beriman itu adalah menyelisihi orang-orang jahiliyah. Ini ciri orang beriman. Menyelisihi orang-orang jahiliyah fi hadhil adatiz zamimah, pada kebiasaan yang tercela ini. Apa kebiasaannya tadi? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Al-mutadamminah li taghyiri syar'illah. Kenapa ini tercela? Karena ini mengandung pengubahan terhadap syariatnya Allah. Allah udah jadikan halal, kamu rubah, kamu kasihkan apa stempel haram. Kan namanya merubah syariat ya, Bah. Allah Subhanahu wa taala. Apa ini banyak yang berbicara itu ya, Pak. Nah, dengan kemudahan teknologi sekarang itu hampir setiap orang itu berbicara kopas sana, kopas ini, kopas ini, udah nyebar kemana-mana. Sampai kamu lihat itu statusnya pun sampai buram. Karena hasil apa ini? Hasil screenshotan. Udah berapa kali screenshotan? Iya kan? Kalau screenshot itu kan buram dia kan. Sama yang kedua, nanti yang ketiga lagi pun dia apa lagi? Di screenshot lagi. Makin lama makin apa ini? Makin buram. Sampai itu status namanya pun numpuk-numpuk nih. Ini dari si fulan, ini dari si fulan, udah berapa kali. Saking dia apa ini? Sampai buram gambarnya. Nah, artinya itu kebiasaan latah ya. Kebiasaan apa? Latah. Nah, nggak sabar itu kalau nggak ikut-ikutan itu kok kayaknya semua tiga tengok semuanya ya. Oh, mesti kayak gini. Kayaknya iya juga lah. Nomor 1 lah. Nah, kayak kita bilang ya, kita lebih suka dengan kerja nyata gitu. Di dunia nyata, aksinya itu aksi di dunia nyata. Bagaimana menunjukkan kepedulian terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, bahkan semua upaya untuk memperbaiki diri kita itu adalah bentuk solidaritas kita kepada kaum muslimin yang ada di sana. Memperbaiki diri sendiri, bagaimana agar sebab-sebab pertolongan itu semakin banyak dan semakin besar, maka itu bentuk pertolongan kita kepada mereka. Kalau kita sibuk-sibuk kayak gitu, sementara kita nggak ada memperhatikan kondisi apa ini? Diri kita sendiri. Maka ini percuma kita keluar-keluar di luar. Karena kan sudah kita sebutkan, bahwasanya jihad itu kan terbagi jadi 3. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang pertama itu sebelum sampai ke sana, jihad apa ini? Jihad nafs, jihad jiwa, melawan jiwa sendiri. Baru kemudian jihad melawan syaitan. Baru kemudian jihad melawan apa ini? Orang kafir dan munafikin. Itu bertahap dibuat. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa menang di tingkat yang ketiga, sementara tingkat 1 sama 2 saja kita belum apa ini? Belum lulus. Ibaratnya mau ikut ujian sabuk hitam, ya sabuk putih aja pun belum apa ini? Belum pernah ikut ujian, belum lulus. Mau tiba-tiba ikut apa ini? Ujian akhir. Nah, langsung ikut ujiannya anak-anak sabuk hitam. Mana mungkin lulus? Sehingga kalau kita betul-betul melatih diri kita, jihad setan, jihad lawan diri sendiri, ini adalah bagian dari persiapan kita untuk supaya kaum muslim itu dapat menang di tahapan jihad yang paling tinggi itu gitu. Mafhum ya? Kadang orang kan nggak mikirnya ke sana, orang mau mikirnya praktis. Nah ini bentuk langsung dukungan kepada mereka. Lupa bahwasanya perkaranya nggak sesimpel itu. Makanya para ulama itu lihat bagaimana mereka dalam berfatwa, lihat bagaimana dalam memberikan solusi segala macam. Nggak ada kayak kita ini bagi berapi-api segala macam. Mereka pertimbangkan semuanya sampai-sampai Syalbani nyuruh hijrah bahkan. Syalbani dari dulu sudah nyuruh apa ini? Orang Palestina itu apa? Hijrah dengan kondisi seperti itu. Nah, ya, biar kita paham bagaimana fikihnya para ulama itu ya. Nah, niru bagaimana uslubnya Rasul yang hijrah dari mana ini? Dari Mekah untuk menghimpun kekuatan dan memperbaiki barisan segala macam. Nah, lalu di dalam Palestina sendiri saja ada 2 kelompok besar yang saling bertikai. Ada Hamas, ada apa? Ada Fatah. Gerakan Fatah, selalu apa ini? Selalu konflik, selalu masing-masing punya wilayah sendiri-sendiri. Kayak gitu mau menang melawan siapa? Yahudi gimana? Jangan dikira itu Hamas itu lain dengan Palestina. Palestina itu ada banyak faksi, ada banyak kelompok, ada banyak ini. Nah, ingin agar kita itu lebih membuka wawasan. Nah, dalam masalah-masalah kekinian yang memang sudah dilihat oleh para ulama. Bahkan ini kan bukan permasalahan baru ini. Masalah Palestina Yahudi apa baru ini ribut?
Oh, dari dulu-dulu sudah ada. Lihat bagaimana kalamnya Syekh bin Baz, lihat bagaimana kalamnya Syekh bin Utsaimin, banyak sudah. Nah, ini bukan hal yang baru. Nah, Pak Zakarallahu anna alamatal mu'min mukhalafatu ahli jahiliyah. Maka Allah menyebutkan bahwasanya tanda seorang mukmin adalah menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam kebiasaan yang jelek ini, yang mengandung unsur pengubahan terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ayyu syai'in yamna'uhum min akli ma dzukira rasulullahi alaihi. Dan Allah sebutkan juga bahwasanya apa perkara yang menghalangi mereka untuk makan dari yang telah disebutkan padanya nama Allah. Wa qad fassalallahu li ibadihi ma harrama alaihi wa bayyanahu wa waddahahu. Padahal Allah telah menjelaskan, telah merinci untuk hamba-hambanya apa-apa saja yang Allah haramkan atas mereka. Falam yabqa fihi iskalun wala syubha. Yang seharusnya enggak tersisa lagi apa ini? Kesamaran. Tujibu an yamtani'a min akli ba'dil halal. Yang mengharuskan untuk kalian tidak mau memakan sebagian yang halal. Udah Allah rinci dan Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Enggak ada lagi kesamaran harusnya yang menyisakan keraguan untuk makan dari sebagian yang Allah halalkan. Khaufan minal wuqu' fil haram, hanya gara-gara khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Kalau kamu khawatir itu kan untuk perkara-perkara yang samar. Ini ada lubang apa enggak ya? Ini rumput soalnya. Enggak kelihatan apanya. Yang di bawahnya apa, lubang atau enggak. Nah, tapi ini enggak kayak gitu kondisinya kata Allah. Kondisinya adalah sudah Allah jelaskan apa saja yang haram. Harusnya enggak jadi apa? Kerancuan sama sekali. Harusnya sudah jelas mana yang halal, mana yang haram, tinggal jalani saja. Enggak apa alasan kalian enggak mau karena takut perkara yang apa ini? Haram. Gitu loh. Karena takut terjatuh dalam perkara yang haram. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalatil ayatul karimah. Langsung faedah dari beliau saja ya kawan. Ala annal asla fil asya' wal at'imah al-ibahah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dari segala sesuatu dan makanan adalah mubah. Hukum asal dari perkara-perkara dunia, termasuk dalamnya makanan, adalah mubah. Ini kata beliau. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya hukum asal dari perkara-perkara dunia dan makanan itu adalah mubah. Kalau nggak ada dalil yang mengarahkan kepada haramnya, maka pakai saja hukum asalnya, yaitu halal, yaitu mubah. Kamu masuk hutan, kemudian kejumpa rumput-rumputan atau tanaman baru atau buah baru. Apa ya hukumnya buah ini? Makan aja langsung pakai hukum asal apa? Halal ini. Kayaknya baru nengok aku buah kayak gini. Makan saja. Wa annahu idalam yari di syar'u bitahrimi syai'in minha fa innahu baqin 'alal ibahah. Kemudian faedah yang kedua kata beliau, idza lam yari di syar'u bitahrimi syai'in minha fa innahu baqin 'alal ibahah. Jika tidak datang dalam syariat pengharaman sesuatu, maka hukumnya masih tetap halal. Jika tidak datang syariat dengan pengharaman sesuatu, maka masih tetap hukumnya mubah. Nggak akan berubah itu sampai kamu dapati dalil yang mengharamkannya. Nah, ketika boikot-boikotan ini jangan semata-mata pakai dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kan dalil nggak pada tempatnya. Bentuk ta'awun itu tolong menolong itu yang bagaimana? Apakah menggunakan produk mereka termasuk tolong menolong dalam masalah apa ini? Dalam masalah pada mereka? Enggak mesti. Bagaimana dulu Rasulullah SAW. Bahkan kepada yang memerangi pun bahkan. Bukan hanya yang damai-damai saja. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Bab bolehnya muamalah dengan orang-orang kafir, muharibin. Orang kafir yang memerangi. Boleh. Famasakatallahu anhu fahuwa halal. Maka apa-apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti didiamkan itu Allah nggak jelaskan hukumnya. Dari perkara dunia maka itu apa? Halal. Masakatallahu anhu fahuwa halal. Apa-apa yang Allah diamkan, artinya nggak ada penjelasannya dari Allah, maka hukumnya apa ini? Halal. Li'annal haram qad fassalallahu ta'ala.
Karena yang haram itu sudah dijelaskan oleh Allah. Kalau nggak ada penjelasannya, berarti masuk ke halal. Gitu. Fama lam yufassilullah falaisa biharam. Apa-apa yang tidak Allah jelaskan, maka tidak haram. Karena Allah menjelaskan yang apa? Yang halal apa yang haram yang Allah jelaskan? Allah menjelaskan yang halal apa yang haram? Yang haram. Yang nggak Allah jelaskan berarti masuk. Enak rumusnya? Enak. Karena terlalu banyak kalau mau yang halal dia bahkan. Dijelaskan. Kebanyakan. Makanya salah stempel halal itu, sertifikat halal itu salah. Terlalu banyak yang mau dikasih apa? Stempel. Harusnya stempel apa? Haram. Enak kerjaannya cuma sedikit ya kan. Nanda yang haram. Haram. Ada stempel haramnya berarti nggak boleh kita. Nggak ada stempelnya. Berarti apa? Nah, sekarang kebalik. Malah yang ada stempel apanya? Halal. Nah, kalau nggak ada rumahnya haram rumahnya. Beli minyak, beli roti, beli bakso, beli pentol, beli cilok. Ada stempel halalnya di cilok itu. Mana ada? Apa hukumnya? Hah? Halal. Sehingga seharusnya yang stempel yang mana? Haram. Itu enak. Oh, ada stempel haramnya. Oh, nggak ada ini. Halal berarti sudah makan saja. Oh, Allah itu kayak gitu. Allah merinci, Allah menjelaskan yang haram. Nah, berarti yang nggak masuk catatan haram masuk ke halal sudah gitu. Wa famalam yufassilullah falaisa biharam. Yang nggak dijelaskan oleh Allah maka dia tidak haram. Wa ma'adzalika bersama dengan itu fal haramu alladzi qad fassalahu wa awdahahu qad abahahu inda darurah wal mahmasah. Meskipun sudah Allah jelaskan yang haram, walaupun demikian tapi tetap Allah membolehkan, menghalalkan yang haram tadi dalam keadaan darurat dan dalam keadaan kelaparan. Mahmasah itu kelaparan. Dalam keadaan kelaparan, yang haram tadi pun dapat pengecualian, dapat keringanan, hukumnya jadi apa? Halal. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Allah telah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Ila anqal sampai Allah mengatakan famaniturra fi mahmasatin ghairu mutajanifin li itsmin fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan kelaparan dan tidak menyengaja ingin mencari dosa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Enggak apa-apa dimakan dalam keadaan apa ini? Darurat. Enggak ada lagi makanan, kalau enggak dimakan mati, maka makan. Nah. Tsumma hadzara an katsirin minan nas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dari banyak manusia. Faqala wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwahihim. Hati-hati dari banyak manusia, mereka itu banyak menyesatkan dengan hawa nafsu mereka. Ai bi mujarradi ma tahwa anfusuhum, dengan semata-mata apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, oleh dirinya. Bi ghairi ilmin, tanpa hujjah wala hujjah, tanpa ilmu, tanpa hujjah. Ini hati-hati. Nggak sembarangan, nggak semua yang beredar itu sebagai apa ini kebenaran. Hati-hati, banyak kesesatan. Falyahdzaril abdu min amsali haula. Hendaknya seorang hamba itu hati-hati dari orang-orang yang seperti itu. Wa alamatuhum kama wasafahumullahu li ibadihi anna da'watahum ghairu mabniyah ala burhanin wala lahum hujjatun syar'iyyah. Dan ciri-ciri mereka itu yang harus kita hati-hati dari mereka, sebagaimana yang Allah sifati mereka bahwasanya dakwahnya mereka itu tidak dibangun di atas bukti, tidak pula di atas hujah yang syar'i. Ini ciri-ciri orang yang harus dijauhi, yang suka menyesatkan orang. Apa dakwahnya dibangun tidak di atas bukti dan hujah. Wa inna ma yujad lahum syubahun. Yang mereka punya itu hanya syubhat bihasabi ahwaihimul fasidah, sesuai dengan kadar hawa nafsu mereka yang sudah rusak itu. Wa araihim al-qasirah, dan sesuai dengan pandangan mereka yang pendek. Fahaulai mu'tadun ala syar'illah. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas terhadap syariatnya Allah. Wa ala ibadillah, dan juga kepada hamba-hamba Allah. Wallahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah itu enggak suka dengan orang yang melampaui batas. Bi khilafi al-hadin al-muhtadin. Beda dengan orang yang ngasih petunjuk dan yang berada di atas petunjuk. Beda hadin, beda muhtadin. Hadin itu kamu nunjukin orang lain, kamu hadi.
Kalau muhtadin untuk kamunya, kamu berada di atas apa? Petunjuk. Paham ya? Sehingga sebelum jadi hadi, harusnya jadi apa? Muhtadi dulu. Mana mungkin kamu bisa ngajak orang untuk jalan di atas petunjuk, kalau kamu sendiri nggak jalan di atas apa ini? Petunjuk, gitu loh maksudnya. Nah, kalau bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi hadin, bisa jadi apa? Muhtadin. Nah, fa'innahum yad'una ilal haqqi wal huda. Mereka itu ngajak kepada kebenaran dan petunjuk. Wa yu'ayyiduna da'watahum bil hujajil aqliyati wan naqliyah. Dan mereka menguatkan dakwah mereka, ajakan mereka tadi dengan hujah-hujah secara akal maupun secara penukilan Al-Quran dan Sunnah. Wala yatabi'una fi da'watihim illa ridha rabbihim. Dan mereka tidak mengikuti dalam dakwahnya mereka itu kecuali keridoan dari Rabb mereka. Wal qurb minhu, dan mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kan dua ayat di mana Allah Subhanahu wa taala tadi mencela orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang Allah yang Allah halalkan. Nah, di antara faedah tambahannya kan yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-118 dan yang ke-119 ini, di antaranya adalah apa yang sudah kita sebutkan di awal, min syartil iman i'tiqad hilli ma dzukira rasmullahi alaihi min adzabaih wal akl minhu wa tahlil ma ahallallah wa tahrim ma haram. Di antara syarat keimanan adalah meyakini yang halal, meyakini kehalalan apa yang Allah halalkan dan haramnya apa yang Allah haramkan. Tidak boleh beda dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat keimanan adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Itu di antara syarat iman. In kuntum bi ayatihi mu'minin, kata Allah tadi. Di antara syarat keimanan adalah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Faedah yang berikutnya, dorongan untuk memakan dari sembelihan yang halal dalam rangka menyelisihi orang musyrikin. Makan, agar kamu itu nampak bedanya dengan orang musyrikin. Gitu. Anjuran dan dorongan untuk makan dari sesembelihan yang dihalalkan oleh Allah dalam rangka menyelisihi. Walaupun kamu lagi nggak selera, makan aja. Coba, supaya nampak penyelisihan kita kepada orang musyrikin yang suka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Makan saja, walaupun kamu kurang suka daging, makan saja. Dalam rangka untuk nyelisihi, bukan dalam rangka untuk nyari enak, nyari kenyang, enggak. Nah, anjuran untuk makan dari sembelihan yang disebut nama Allah dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang musyrikin. Nah, karena Allah sampai negur berulang kali. Kenapa kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan? Faedah yang berikutnya, di antara kenikmatan Allah kepada para hamba adalah penjelasan terhadap apa yang Allah haramkan. Di antara kenikmatan Allah kepada para hamba adalah berupa penjelasan apa saja yang haram. Gitu. Ini di antara nikmat Allah. Bayangkan kalau seandainya Allah nggak jelaskan yang haram-haram, repot kita. Semuanya nanti jadi samar. Tapi di antara nikmat dari Allah kepada hambanya adalah Allah mengasih penjelasan apa-apa saja yang haram. Ini nikmat dari Allah. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Allah sudah jelaskan. Ini bentuk kenikmatan Allah kepada kita. Faedah yang berikutnya, an-darurah tarfa'ut tahrim. Keadaan darurat mengangkat hukum haram. Keadaan darurat mengangkat hukum haram. Untuk sementara tapi. Ya, kalau hilang daruratnya, ya haramnya balik lagi. Tapi selagi ada keadaan darurat, maka keadaan darurat mengangkat hukum apa ini? Haram. An-darurah tarfa'ul tahrim. Mengangkat hukum haramnya. Keadaan darurat mengangkat hukum haram. Keadaan darurat. Dan ini masuk ke dalam kaidah innal masyaqqah tajlibut taisir wa an-darurah tubihul mahzurat. Keadaan darurat membolehkan apa-apa yang haram.
Dalam keadaan apa tapi? Darurat. Nggak ada minum air kencing. Boleh? Boleh. Dalam keadaan apa ini? Darurat. Nah, faedah yang berikutnya, kathiran minal khalqi du'atu dolalin wa atba' hawa bila ilmin. Banyak dari makhluk, banyak dari manusia adalah para dai kesesatan dan pengikut hawa nafsu yang tidak punya ilmu. Ini agar kita hati-hati. Nggak sedikit, kata Allah banyak. Bahwasanya banyak dari manusia adalah para dai, para penyeru kepada kesesatan, pengikut hawa nafsu tanpa ilmu. Wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilmin. Ini agar kita hati-hati. Bahwasanya yang seperti ini modelnya nggak sedikit, tapi banyak. Nah, faedah yang berikutnya, annal jahla daun qatilun yahmilu sahibahu ala tibail hawa. Bahwasanya kebodohan adalah penyakit yang mematikan, yang akan menggiring pelakunya untuk mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu semua yang diinginkan oleh jiwanya langsung diikuti, nggak ada direm-rem. Apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsu diikuti. Akibat kebodohan. Bahwasanya kebodohan adalah penyakit yang mematikan, daun qatil. Yahmilu sahibahu ala tibail hawa, yang akan menggiring pelakunya untuk mengikuti hawa nafsunya. Biasanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang-orang yang bodoh. Faedah yang berikutnya, tahrimul fatwa taba'an lil hawa. Tahrimul fatwa taba'an lil hawa. Haramnya berfatwa demi mengikuti hawa nafsu. Haramnya berfatwa mengikuti hawa nafsu. Tahrimul fatwa taba'an lil hawa. Wa huwa minal i'tida, dan itu termasuk tindakan yang melampaui batas, sebagaimana yang Allah katakan di akhirnya, inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tajin. Orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, apalagi dalam skala yang luas, dalam perkara umum, maka ini adalah orang-orang yang melampaui batasannya. Nah, enak kita tuh nukil saja ya. Kalau misalnya ada fatwa para ulama, kamu nukilkan, kamu terjemahkan, itu sudah bantuan yang sangat luar biasa untuk Islam dan kaum muslimin, betul ya kan? Nah, kalau kamu bisa menerjemahkan bahasa Arab, dapat fatwanya para ulama, terjemahkan, sampaikan kepada umat supaya yang ngambil faedah itu bukan orang-orang yang bisa bahasa Arab saja, yang nggak pandai bahasa Arab pun bisa dapat faedahnya dari terjemahan kamu. Itu lebih apa ini? Lebih bagus. Nah, faedah yang terakhir, fadlul ilmi wa syiddatu hajatin nasi ilaihi. Keutamaan ilmu dan besarnya kebutuhan manusia kepadanya. Agar kita nggak termasuk orang-orang yang mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang menyesatkan. Semuanya pangkalnya dari mana? Dari ilmu. Menunjukkan keutamaan ilmu dan besarnya kebutuhan manusia terhadapnya. Karena pangkal dari semuanya gitu ke situ. Dari mu'tadin, idlal, dari awal kan. Sungguhnya banyak dari manusia itu menyesatkan. Pakai apa menyesatkannya? Biahwa ihim, mengikuti hawa nafsu. Nah, kemudian di akhirnya Allah vonis sebagai orang-orang yang apa ini? Orang-orang yang melampaui batas. Semuanya pangkalnya kenapa? Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dampaknya besar ya kan dari kebodohan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun ayat yang ke-100 berapa? 20. Ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.